Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat dia diikat dengan tali kekang dari api neraka. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ancaman yang sangat tegas dari Nabi SAW dengan siksaan pada hari kiamat bagi orang yang punya ilmu, lalu ditanya namun dia tidak mau jawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ancaman menyembunyikan ilmu. Lebih dalam lagi, selain belajar, kita dilarang dalam Islam kalau sudah punya ilmu lalu kita pakai sendiri saja. Ya. Tetapi dianjurkan kita sebarluaskan. Dan opsinya itu, kalau kita ajarkan orang lain, kita panen pahala dari dia kalau dia amalkan. Kalau kita tidak ajarkan, kita diancam. Jadi nggak ada solusi kecuali salah satu dari keduanya. Ada orang begitu, subhanallah, dia belajar agama buat diri dia sendiri. Nggak pernah ngajar, nggak pernah sampaikan ke orang. Orang buat salah depannya biarin aja, terserah, nanti masuk neraka sendiri. Nggak bisa. Dalam sebuah hadits yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang melihat seseorang berbuat kemungkaran, ada orang buat salah depan matanya, terus dia nggak pungkiri, biarin aja dia, terserah, dia buat masuk neraka sendiri. Maka orang yang sedang berbuat salah itu akan datang hari kiamat mencekik lehernya, orang yang tadi melihatnya ini. Lalu dia berkata, orang yang sedang berbuat dosa itu berkata kepada Allah untuk menuntut orang yang melihatnya tidak memungkirinya. Ya Allah, orang ini lihat saya buat salah, dia nggak ingatkan, maka saya tuntut dia. Diambil pahalanya, orang ini dikasih ke dia. Maka tidak boleh kita masuk surga sendirian. Ya. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ada beberapa riwayat yang disebutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar." Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat dia diikat dengan tali kekang dari api neraka. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ancaman yang sangat tegas dari Nabi SAW dengan siksaan pada hari kiamat bagi orang yang punya ilmu, lalu ditanya namun dia tidak mau jawab. Ya. Tentu ini banyak contoh-contohnya ya. Kadang-kadang ada orang yang paling sering terjadi, naudzubillah, orang-orang yang terlalu dekat dengan para penguasa, ya, sehingga akhirnya penguasa ingin sesuatu, dia takut jabatannya hilang orang ini, maka dia menyembunyikan ilmunya. Perbuatannya haram, enggak apa-apa, boleh. Keluarlah fatwa yang ngawur nih, yang salah. Tentu kita bicara secara global ya. Itu bisa terjadi di mana saja, di mana, di zaman mana, di zaman kapan saja. Jadi kita bukan bicara tentang lingkup kita saja ya. Tapi kadang-kadang ada orang begitu. Untuk mendapatkan jabatan, ya, untuk mendapatkan nama, maka dia berfatwa sembarangan. Ya. Dan ini berbahaya ini. Dia sembunyikan ilmu yang sebenarnya. Tidak, kalau seorang muslim tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, di zaman salafus saleh dulu, kalau mereka mau dikasih jabatan, lari. Mereka lari dari jabatan. Di zaman kita malah kejar jabatan. Betul-betul. Zaman dulu itu, kalau mau dikasih jabatan hakim, khalifah, lari, nggak mau. Ada orang Masya Allah dekat dengan penguasa, maka dia nasihati dengan baik. Itu ada orang. Ini nggak boleh Pak, harus begini. Misalnya dia nasihati, bagus itu kan. Penasihat-penasihat yang jujur, yang amanah, itu bagus ya. Tapi banyak orang, ada juga orang yang tidak begitu. Memang justru dikeluarlah fatwanya hanya karena tidak mau ya, tersingkir dari jabatannya atau karena ingin meridhokan para. Suatu riwayat milik Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yahfadhu ilman fayaktumuhu illa utiya bihi yaumal qiyamati muljaman bilijamin min nar." Atau minan nar. Tidaklah seseorang yang menghafal satu ilmu lalu dia menyembunyikannya, kecuali pada hari kiamat dia digiring dalam keadaan terkekang dengan tali kekang dari api neraka. Hadis ini juga mirip dengan tadi, tentang ancaman yang sangat berat bagi orang yang punya ilmu lalu tidak mengamalkan. Ya. Tentu ini kata ulama adalah yang utama ilmu agama. Karena ilmu agama ini akan dituntut pada hari kiamat. Tapi kalau ilmu umum, ini kata ulama tidak masuk di dalamnya. Jadi misalnya orang sekolah bagian hukum misalnya, kemudian nanti dia tidak praktekkan ilmunya, dia masuk ke bidang lain, maka itu berbeda.
Itu masih umum, karena belajar ilmu umum ini sunnah hukumnya. Maka sunnah juga dalam menyampaikannya. Tetapi kalau ilmu agama, wajib menuntutnya, wajib menyampaikannya. Ya. وكرمت الحياة